warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatul Zahro dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian data penelitian, fungsi data penelitian, dan cara menentukan data penelitian. Yang pertama, pengertian data penelitian. Apa sih data penelitian itu? Data penelitian adalah informasi yang dikumpulkan, didokumentasikan, dan diorganisir untuk mendukung atau menginformasi hasil suatu penelitian. Data penelitian ini merujuk pada segala fakta dan angka yang digunakan untuk menyusun informasi dalam konteks penelitian. Data ini mencakup berbagai bentuk, baik digital maupun non-digital, dan dapat berasal dari berbagai sumber dan metode pengumpulan. Yang kedua, fungsi penelitian. Yang pertama, data penelitian berfungsi sebagai acuan untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan informasi yang akurat, peneliti dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Yang kedua, data penelitian digunakan sebagai dasar untuk merencanakan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan penelitian. Yang ketiga, data penelitian berfungsi sebagai sumber informasi untuk penelitian lanjutan. Dalam penelitian yang terdokumentasi dengan baik dapat digunakan sebagai referensi atau dasar untuk penelitian selanjutnya. Secara keseluruhan, data penelitian tidak hanya berfungsi sebagai informasi dasar, tetapi juga sebagai alat penting dalam proses analisis, evaluasi, dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks penelitian. Untuk yang terakhir, cara menentukan data penelitian. Cara menentukan data penelitian ada dua. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu data primer. Data primer adalah data yang dapat dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu objek penelitian itu sendiri. Data ini diperoleh tanpa melalui perantara, sehingga diantara sebagai informasi yang asli dan langsung dari objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian, data primer sangat penting karena memberikan informasi yang valid dan terkini. Contohnya, seperti wawancara, survei atau kuesioner, observasi, diskusi terfokus atau focus group discussion, atau percobaan atau eksperimen. Cara menentukan data penelitian yang kedua adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dan tersedia sebelumnya, yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lainnya. Data ini sering digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer dalam penelitian. Contohnya dari jurnal, skripsi, artikel ilmiah, buku, kitab, laporan yang diterbitkan oleh pemerintah, maupun dari situs web lainnya. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, atau bisa juga didefinisikan sebagai serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan akurat sesuai dengan kenyataan di lapangan. Adapun fungsi teknik pengumpulan data yang pertama adalah berfungsi untuk menentukan pendekatan metodologis dalam penelitian. Ini mencakup keputusan tentang apakah akan menggunakan data primer atau sekunder, serta metode kualitatif atau kuantitatif. Karena beda jenis penelitian yang digunakan, berbeda pula metode yang digunakan.
Yang kedua, digunakan untuk menghimpun informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dengan menggunakan metode yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan relevan dengan topik yang diteliti. Dan yang ketiga adalah berfungsi sebagai meningkatkan kualitas penelitian. Teknik pengumpulan data yang baik berkontribusi pada kualitas keseluruhan penelitian. Data yang diperoleh dengan cara yang terstruktur dan sistematis akan menghasilkan temuan yang lebih akurat dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah teknik pengumpulan data melalui observasi. Observasi di sini merupakan suatu proses pengamatan yang sistematis dan juga terencana yang dilakukan terhadap suatu objek, fenomena, ataupun juga peristiwa. Observasi ini merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tertentu secara mendalam. Contohnya adalah ketika seorang guru yang ingin mengamati perilaku siswa dan juga siswinya selama proses belajar dan juga mengajar. Proses ini digunakan untuk mengevaluasi apakah metode pelajaran yang digunakan efektif ataukah tidak. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data melalui angket ataupun juga kuesioner. Angket ataupun kuesioner di sini merupakan instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk mengumpulkan informasi ataupun juga data-data tertentu secara langsung. Nah, metode ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah angket yang terbuka, di mana responden dapat memberikan ide ataupun pikirannya secara bebas kepada peneliti. Yang kedua adalah angket tertutup, di mana responden diberikan pertanyaan dan juga jawaban opsional sehingga mereka tidak bisa bebas memilih jawaban yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah terbuka dan juga tertutup atau bisa disebut juga mixed method, di mana di sini peneliti menggunakan campuran antara angket tertutup dan juga terbuka. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara di sini adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan juga narasumber untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan dan juga jawaban. Nah, proses ini bertujuan untuk memahami pandangan, pengalaman, atau informasi spesifik dari narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis dan secara daring maupun secara langsung. Contohnya adalah ketika seorang peneliti melakukan wawancara dengan guru untuk memahami tentang tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Pengumpulan data studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi tersebut dapat berupa catatan tertulis, gambar, atau karya-karya monumental yang menyimpan informasi histori atau kontemporer. Contohnya, seorang penelitian menggunakan laporan keuangan bank untuk dijadikan data sekunder. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data fokus grup diskusi yakni FGD. Fokus grup diskusi yakni FGD adalah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan sekelompok orang untuk berdiskusi topik atau isu tertentu dalam suasana yang terarah dan informal. Diskusi ini dipandu oleh seorang moderator yang bertugas untuk memfasilitasi percakapan dan memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan untuk berdiskusi. Contohnya,
Lembaga Riset Sosial melakukan FGD untuk kelompok masyarakat untuk membahas dampak program pemerintah di bidang kesehatan. Diskusi ini bertujuan untuk memahami perspektif masyarakat terhadap program tersebut dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data eksperimen atau perencanaan. Eksperimen adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menguji hipotesis dengan cara melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dalam kondisi yang terkendali. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel bebas yakni independen dan variabel terikat yakni independen. Dalam eksperimen, peneliti secara sengaja menciptakan kondisi tertentu dan mengamati hasil dan perubahan tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui efek dari iklan baru terhadap penjualan produk. Mereka meluncurkan iklan di satu wilayah yakni kelompok eksperimen, tetapi tidak di wilayah lain yakni kelompok kontrol, dan kemudian membandingkan penjualan di kedua wilayah tersebut.